kalau mengurusin mereka jangan fokus, kalau saya ngurusin mereka nanti saya dapat penghargaan ini, nanti dipandang orang wah hebat ya. Enggak, maaf, itu jangan sampai, bahkan saya bilang jangan sampai sebut saya seolah-olah pahlawan, bukan. Dan itu saya tidak mengharapkan itu. Yang kita harapkan adalah mereka terlihat lebih baik dari waktu mereka di Sultan Rote. Teman-teman, malam hari ini gue akan berbagi dengan kalian. Ada seseorang yang akan berbagi pengalaman dengan kalian semua. Seseorang yang akan bercerita perjalanan hidup beliau, dan gue terlalu yakin dia akan memberi banyak pelajaran buat gua, buat lu semua. Ini memang impian kami dari awal mula untuk bisa mengundang beliau ke sini untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita. Hanya beliau waktunya susah untuk kami hubungi beliau, dan hari ini kami bisa berbagi. Beliau ada waktu dan kami bisa berbagi pengalaman. Beliau bisa berbagi pengalaman dengan gua dan kalian semua. Semoga bermanfaat. Orangnya sudah ada, dan jangan lama-lama, kita langsung saja. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Terima kasih Pak, satu kehormatan buat kami Pak. Bapak bersedia untuk berbagi pengalaman dengan kami, berbagi cerita dengan kami. Memang ini impian kami dari awal untuk bisa mengundang Bapak untuk berbagi pengalaman, karena menurut kami terlalu banyak pengalaman Bapak yang bisa menginspirasi kami, menginspirasi banyak anak muda, dan menginspirasi banyak orang untuk menghargai, memaknai arti sebuah kehidupan. Terima kasih Pak. Ini agak nervous karena wawancara orang tua sendiri. Hanya karena agak nervous sedikit, jadi jadi kalau ada kagok-kagok mohon dimaklumi, karena biasanya dengan orang lain, malam ini dengan orang tua sendiri jadi agak gimana gitu. Terima kasih Pak. Pak, ini ada request dari teman-teman, dari Yayasan LIM, bahkan dari teman-teman yang lain pun, untuk mengetahui, pengen tahu lebih dalam, lebih panjang cerita perjalanan sahabat kasih dari nol sampai hari ini sudah berada di umur yang ke-11 tahun. Ada beberapa orang-orang hebat, alumni dari sahabat kasih yang sudah ngisi podcast dan bercerita, dan banyak teman yang bertanya-tanya orangnya yang mana sih yang punya itu tempat. Orangnya sudah ada Pak. Kami pengen tahu Pak, bahkan teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman di Yayasan LIM pun pengen tahu Bapak itu backgroundnya apa Pak? Apakah pendeta, atau seorang psikolog, atau dokter, atau tenaga kesehatan, atau apa gitu? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya juga untuk saya untuk bisa berbagi cerita pengalaman yang menurut tadi saya bisa menginspirasi, tapi ya kita semua bisa jadi inspirator, tapi di bidang masing-masing ya. Jadi terima kasih juga saya diundang sini untuk hal itu, dan tentu hidup ini masing-masing jalani dengan
satu tujuan dan misi untuk apa hidupnya. Dan sahabat kasih ada, memang ceritanya panjang. Dari awal apa bagaimana? Silakan Pak, silakan Pak. Ya. Jadi sahabat kasih itu baru 11 tahun. Baru itu tak baru 11 tahun Pak. Baru 11 tahun. 1-2 tahun aja juga cukup. Iya Ya, Pak. kenapa saya bilang baru? Kalau baru berarti kita antusias untuk sampai suatu titik. Itu hitungannya baru memulai. Kalau kita bilang baru, artinya kita sedang berupaya untuk sampai suatu titik. Nah, makanya saya bilang baru 11 tahun. Kenapa? Karena orang lain sudah 20 tahun, 30 tahun. Kita baru 11 tahun. Nah, sahabat kasih itu ada, tidak sekonyong-konyong ada, tetapi memang ada ceritanya. Dan semua itu bermula dari keluarga, dari pribadi, dari latar belakang keluarga, dan keluarga yang sekarang juga. Jadi punya kerinduan. Saya itu ditanya backgroundnya apa, saya bingung jawabnya karena tidak punya background. Dokter bukan, pendeta bukan, psikolog bukan, perawat bukan. Saya ada orang biasa-biasa yang hanya karena anugerah Tuhan saya ada sampai sekarang ini, dan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan juga saya ada dan bisa berbagi pengalaman. Tentunya tentang sahabat kasih. Jadi sahabat kasih itu bermula dari ingin bersyukur kepada Tuhan, sebab kita orang NTT itu sekolah sampai SMA saja ya, khususnya angkatan saya ke belakang. Jadi karena untuk mencapai sekolah yang menengah itu kita harus berjuang, bukan kita ya, orang tua harus berjuang setengah mati ya. Bayangkan orang tua jual telur, jual ayam, paling besar itu jual kambing untuk kita bayar uang SPP. Seingat saya SPP saya waktu itu 3.000. Tapi waktu itu kan 3.000 itu udah mahal banget ya. Mahal banget, nyarinya susah banget. Dan bagi orang tua saya tidak mungkin untuk bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA. Dan kemudian puji Tuhan kalau bisa sekolah itu anugerah Tuhan. Dan semasa sekolah saya bilang begini, selalu saya berdoa begini, Tuhan kalau andaikan nanti saya tamat sekolah dan kerja, saya mau melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan dalam porsi yang mana, di bidang seperti apa, saya juga tidak tahu. Hanya memang di hati itu ingin melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, ceritanya tahun 95 coba merantau ke Jakarta, dan disitulah sudah memulai hidup mandiri dan tahu menghargai waktu, menghargai tenaga, menghargai pendapatan, menghargai berkat Tuhan. Dan kemudian saya coba melihat sekeliling, ternyata seperti saya saja sudah beruntung, karena ada yang lebih tidak beruntung. Jadi seperti itu. Dari pengalaman di lingkungan kerja, kemudian termotivasi, terdorong untuk
mau berbagi dengan orang lain, khususnya teman-teman kita yang sekarang ini. Tetapi caranya seperti apa saya sendiri tidak tahu. Dan itu menjadi pergumulan panjang bertahun-tahun. Dari tahun 95 sampai 2010. Berapa tahun itu? Nah, itu kira-kira kita mulai 2010 itu. Sahabat kasih itu baru tahun 2010. Jadi hitungannya dari 2010 ke sekarang ya baru 11 tahun. Baru selesai. Ada pertanyaan ini ayah. Apakah ayah itu orang berada? Karena ayah ngumpulin banyak orang, itu makannya gimana Pak? Itu teman-teman yang bertanya seperti itu Pak. Itu makannya gimana? Otomatis ayah mau memulai sesuatu jangankan untuk orang lain, mungkin keluarga juga. Kalau misalkan ayah itu orang berduit yang oke lah gitu loh. Ya, itu pertanyaan banyak orang, pertanyaan umum dan penasaran umum. Penasarannya kenapa? Kok bukan orang berada tapi mau? Semua itu dari kemauan, semua itu dari hati, semua itu dari dari bimbingan pengalaman rohani juga. Jadi kalau diukur dari hal cukup tidak cukup, itu jadi hitung-hitungan yang tidak akan ketemu waktunya. Dan saya termasuk orang yang menghitung-hitung kala itu ya. Saya pengennya nanti kalau sudah punya rumah, punya kontrakan, gajinya besar, saya mau ngumpulin orang banyak. Pengen kasih makan mereka dari hasil yang sudah cukup itu. Tetapi ternyata tahun demi tahun itu justru punya tantangan masing-masing. Dan sampai saya dan keluarga sendiri tidak cukup. Karena dari hasil kerja yang saya terima itu sudah bisa ditakar sampai tanggal sekian akan habis. Nah, pernah juga saya sharing dengan teman-teman, dan ada salah satu teman bilang begini, kalau mau melayani Tuhan jangan tunggu kaya. Artinya bahwa kita masih punya kesempatan untuk melayani itu sama. Orang kaya, orang tidak punya sama. Nah, kemudian saya ambil kesimpulan, oh iya, berarti saya tidak perlu tunggu lagi sama, karena kalau menunggu punya apa-apa, saya tidak tahu nanti besok masih ada atau tidak. Nah, dari situ kemudian saya sudah semakin membulatkan hati. Ya, kala itu saya masih kerja dan sering melihat teman-teman kita ini lalu lalang, tidak punya tujuan, bahkan ketemu di terminal, suka diusik orang lain, kalau lihat mereka di emperan, suka disuruh pergi, atau mendekati warung-warung tertentu, sekedar ada yang ngasih sesuatu dan disuruh pergi lagi. Dan pernah datang di tempat kerja saya dulu, dan saya berpikir ternyata Tuhan mendekatkan yang harus saya kerjakan untuk mereka. Jadi saya justru pernah pengen lari dari panggilan itu ya. Saya sebutnya itu panggilan ya, karena kita kalau dipanggil, diutus, tentu ada yang mengutus, ada yang memanggil juga. Dan kemudian saya mengartikannya, belakangan ini saya mengartikannya itu adalah panggilan saya.
itu adalah panggilan saya, dan saya coba berdiskusi dengan istri, dan waktu itu anak-anak masih kecil, jadi mereka hanya ikut saja, dan karena memang kami sudah bergumul lama, berdua suami istri sudah bergumul lama untuk suatu saat mau melakukan ini, tetapi di mana dan kapan dan memulainya seperti apa, karena kami berdua itu tidak punya pengalamannya. Kemauan ada, niat ada, tetapi untuk melangkah untuk memulai itu bukan hal mudah, karena mungkin sama dengan kita mau berusaha atau mau berbisnis atau apa. Langkah pertama itu memang susah untuk kita memulai, apalagi seperti ini ya, karena ini teman-teman kita ini maaf ya, kita katakan saja mereka kurang beruntung. Terima kasih. Mereka kurang beruntung, dan kalau kita putuskan untuk kita bawa, tanggungannya bukan cuma kita tanggungannya saya tidak tanggung istri anak saja, tetapi sudah menanggung mereka, karena mereka pasti makan, mereka harus berpakaian, mereka harus mandi dan sebagainya, apalagi mereka nginap di rumah kita. Dan itu menjadi pertimbangan 8 tahun. Pertimbangannya kira-kira 8 tahun. Kenapa? Karena kembali lagi rasa kalau nanti saya melakukan itu ada harga diri yang mungkin tergores, ada harga diri yang nanti jatuh, kira-kira seperti itu. Image orang banyak itu akan menganggap orang itu nggak ada kerjaan. Apalagi di keluarga di kampung nanti tahu kalau saya ngurusin mereka, aduh kok jauh-jauh dari NTT ke Jakarta hanya ngurusin itu, mending pulang cangkul sawah. Dan pernah ada saudara sepupu ngomong seperti itu. Pernah ya? Pernah. Nah, kira-kira hal-hal itu yang seperti menghambat kami untuk melangkah, karena coba kerja di perusahaan Bonafit mungkin, kalau nanti ditanya kerja di mana, kerja di perusahaan ini, atau kalau ditanya pelayanan di mana, di gereja ini, di yayasan ini, bidang ini. Tapi pekerjaan yang sekarang ini yang sahabat kasih lakukan ini adalah mengurus mereka yang, maafkan tanda kutipnya, kurang waras. Ini yang kemudian saya pertimbangkan panjang, karena nanti dibilang ini rupanya dia jadi bapak orang nggak waras nih. Bisa jadi ya, bisa. Nah, pertimbangan itu yang kira-kira dibilang cukup menghambat kami untuk memulai, karena ya mempertimbangkan itu selain makan dan minum, pertimbangan itu juga jadi ini, karena semua itu harus saya kerjakan dengan hati. Maka 8 tahun itu merupakan prepare hati saya. Saya prepare hati saya untuk kemudian nanti suatu saat saya bilang, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Maka saya tidak mau bilang, jangan Tuhan, ini bukan saya. Saya panggilannya bukan di sini Tuhan. Atau ternyata kita sudah menjalankan, tetapi di tengah jalan hanya karena makan minum, hanya karena ngontrak tempat, hanya karena mengurusi mereka capek, lalu kita bilang begini, capek lalu panggil orang lain untuk menyambung melayani mereka. Saya berusaha dari hari pertama untuk tidak punya pemikiran itu, apalagi nanti bertindak untuk itu. Jadi saya memang
yang saya persiapkan pertama-tama adalah hati saya. Nah, waktu itu sebetulnya istri saya sudah lebih terpanggil dulu untuk mengurus ini. Saya bilang, udah mama aja lah yang ngurusin. Ayah kerja untuk hidupin anak. Nah, kita belum sekolah, nanti sekolahnya bagaimana, nanti kita tinggal di mana, kita saja masih ngontrak. Tetapi nanti ngurusin banyak orang ya. Apalagi nanti ngurusin banyak orang, makannya bagaimana. Dan itu memang ya pikiran manusiawi. Tetapi kemudian kembali lagi kepada panggilan. Kita dipanggil, kalau Tuhan memanggil kita, memanggil seseorang, pasti ada maunya Tuhan, ada tujuannya. Paling tidak tujuan yang dicapai adalah memberi dampak bagi orang yang diurus. Dampaknya apa? Ya, paling tidak kita bisa berbagi, senang dengan mereka. Lalu singkat cerita, kita mulai tahun 2010 dengan menyewa satu tempat. Ya, waktu itu kami di Pondok Gede dan tidak tahu daerah Tangerang, daerah Cisauk. Kita tidak tahu itu. Oh, jadi daerah yang sekarang itu, tempat yang sekarang itu tempat yang baru ya? Tempat baru, dan itu pun saya pergumulkan sekian lama, dan ada hamba Tuhan bilang begini, kamu akan sama-sama melayani tapi tidak jauh-jauh dari Jakarta. Nah, waktu itu kami ingin kalau bisa di Jogja atau Klaten biar dekat dengan keluarga istri. Mungkin kurang-kurang beras kita minta, kurang-kurang minyak kita minta. Tetapi kemudian Tuhan bilang, kamu tidak akan jauh-jauh dari Jakarta. Kamu mungkin di pinggiran Jakarta. Kita juga tidak tahu pinggiran yang mana. Bogor kah, Tangerang kah, Depok kah, atau di mana. Nah, itulah kemudian kita coba cari tempat, dan tempat yang sekarang itu adalah tempat yang memang dinampakkan oleh Tuhan dalam mimpi. Jadi kami berdoa, dan waktu itu saya di Palembang karena tugas dan kerjaan. Saya habis buka puasa, malamnya tidur, saya mimpikan tempat itu. Jadi suasana di dalam mimpi itu seperti realnya sekarang. Tempat yang sekarang? Yang sekarang. Jadi ada bambu 3 rumpun, ada pohon-pohon kelapa. Waktu itu ada belimbing, rambutan. Tetapi sawah tidak kelihatan, dan rumahnya tidak diplester. Jadi di tembok itu ada kaca yang tembus pandang. Saya mengintip ke dalam, wah ternyata ada tembok tapi tidak diplester, dan selesai di situ. Mimpinya selesai di situ. Terus tersadar, saya langsung telepon istri, "Mah, besok cari lagi karena ayah mimpi tempatnya begini-begini." Dan besoknya mereka cari dan temukan tempat itu. Lalu kemudian menghubungi, coba ngobrol ke saudaranya yang punya rumah itu mengenai tujuan kita sewa untuk kita, dan nanti kita mau cari-cari teman yang di jalanan yang kurang beruntung itu, yang gimbal, yang compang-camping, untuk kita hidup bersama dengan mereka. Dan yang punya rumah itu bilang begini, silahkan, itu pekerjaan mulia. Dan sejak saat itu, perkataan yang terlontar seperti itu membuat saya lebih pede lagi, karena saya untuk pertama kali dengar kata itu, artinya sudah ada jalan terbuka, ada langkah pertama yang harus saya kerjakan, yaitu membayar sewa dan menyiapkan tempat. Lalu kami pindah ke situ, baru cari. Tetapi setelah bayar, bersihkan tempatnya, langsung cari orang, langsung
merescue, dan orang pertama ya Iwan sekarang, yang Iwan itu. Nah, terus pulang dulu ke Pondok Gede. Jadi yang tidur duluan di rumah itu Iwan. Tidur duluan di rumah itu adalah Iwan. Jadi seperti itu cerita awal-awalnya. Ayah, kenapa ayah itu paling marah kalau orang tuh sebut mereka, mohon maaf, orang gila? Kenapa? Ya, itu ya. Jadi perkataan kita bisa membuat orang lain bahagia. Perkataan kita juga bisa membuat orang lain terluka. Jangankan mereka, jangankan kita ya, mereka pun mendengar itu pasti terluka, walaupun dia tidak mengatakannya. Malah ada yang pernah kita ambil waktu itu dan tanya siapa namanya, orang gila, maaf, orang gila. Siapa yang kasih nama itu? Tentu orang tua tidak kasih nama dia seperti itu. Yang pasti adalah orang sehat yang sering panggil dan akhirnya terekam dalam ingatannya namanya ini. Dan begitu kami tanya, namanya siapa? Namanya titik-titik. Jadi sekali lagi maaf, saya memang tidak suka panggil mereka, dan saya tidak suka orang lain panggil. Ada anak-anak kecil yang suka ngeledekin, ya namanya anak kecil. Tapi kita ingatkan supaya jangan sampai kata itu terus dipakai, karena salah satu membuat mereka tenang adalah kita menghargai mereka. Menghargai mereka dengan memanggil mereka namakah, atau nama pemberian dari kita kah, atau sapaan Mas, Bang, Bung, atau Opung, atau apa. Jangan kita pakai nama sebutan tadi, karena seperti tadi perkataan kita bisa membuat dia bangkit semangatnya, atau perkataan kita pun bisa membuat dia lebih sakit lagi dari saat ini. Jadi memang itu karena memang saya pun puji Tuhan baru 5 jalan 6 tahun ada bersama dengan beliau, dan memang beliau itu paling alergi, dan beliau itu marah banget kalau di antara kami sendiri yang ada di dalam yayasan itu ngomong dalam tanda kutip ya seperti yang tadi itu. Jadi memang itu beliau paling tidak suka. Beliau, apa salahnya sih lu panggil mereka om? Apakah itu berat cuma lu panggil mereka om? Nggak bisa. Nah, itu beliau seperti itu. Nah, ayah, ada pertanyaan juga nih ya. Ya. Ayah waktu itu kalau masih di kerjaan kan mungkin sudah di titik paling atasnya ya. Saya dengar cerita dari ayah pun, sebenarnya kalau seandainya ayah masih di tempat kerjaan yang dulu mungkin sudah ada di titik paling atas, dan ketika ayah resign untuk keluar dari pekerjaan pun saya dengar katanya bos ayah sempat bilang apa kamu yang dalam tanda kutip seperti itu. Ya, jadi untuk kita senangi pekerjaan yang kita kerjakan. Kita harus senangi pekerjaan yang kita kerjakan, karena itu adalah berkat dari Tuhan, dan kita harus tekuni. Dan kalau ada ketekunan di sana, tentu ada promosi, dan semua orang juga mengimpikan itu. Mungkin termasuk saya juga. Kalau dihitung dari lama kerja mungkin, kalau dihitung dari sisi yang lain ya tidak tahu juga. Tetapi kemudian
Tuhan bisa mempercayakan suatu pekerjaan, tentu Tuhan juga bertanggung jawab untuk mempromosikan dan pengen sampai di suatu titik, tetapi kemudian karena keinginan yang lain ya, dan terutama keinginan untuk sahabat kasih, jadi ya kita relakan, biarlah yang sudah ya sudah, dan saya selalu berterima kasih dan dalam doa juga selalu membangun hubungan dengan yang pekerjaan ya, teman-teman di pekerjaan yang lama ya, mungkin kalau sampai sekarang ya mungkin di posisi tertentu, tapi itu ya kita juga ya syukuri saja lah, apa kalau apapun dipercayakan ya kita syukuri. Nah, kalau mengenai, kalau ditanya apa tadi Kak pertanyaan terakhirnya? Waktu resign dari pekerjaan. Oh iya, iya, jadi waktu pekerjaan yang lama, waktu saya resign ya atasan saya malah kaget, ya kenapa keluar, udah bosan kerja di sini, nanti lu kasih makan mereka batu. Saya hanya bilang saya tidak bosan dan saya senang di sini kerja dengan Bapak, tetapi untuk saat ini saya pamit dulu untuk mengurusi mereka. Soal makan dan minum itu sudah disediakan Tuhan. Dan itu omongan yang ya mungkin bisa saja kita bilang orang gila juga nih. Saya juga nih. Karena waktu punya gaji saja tidak cukup, Gak cukup buat keluarga. Tetapi kok bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, itu lebih aneh lagi. Cuma yang saya yakini, yang saya kerjakan nanti di sahabat kasih itu, saya bagian luarnya, memandikan mereka, cuci pakaian mereka, temani mereka. Nah, kalau mereka sampai bikin kotor ya kita harus bersihkan. Tapi soal makan dan minum saya punya keterbatasan, bahkan tidak punya penghasilan. Cuma yang saya yakini, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan yang punya ladang itu, taruhlah itu ladang ya. Tuhan yang punya ladang itu. Kalau kita diberi kesempatan oleh yang punya ladang untuk mengusahakannya, berarti yang punya ladang itu mampu kasih makan kita dan mampu menghidupkan yang ada di dalam ladang itu. Dan itu yang saya yakini. Jadi, nah saya bilang begini, di gudang Tuhan itu berkat terlalu banyak. Saya tinggal ambil. Nah, omongan seperti itu seperti omongan sombong ya. Bukan perasaan sombongnya. Bukan perasaan terlalu yakinnya, tapi yang saya tahu seperti itu. Saya ngurusin bagian luar mereka. Karena begini, kalau mereka di jalanan, mereka dapat makan dari orang lain, kasih McDonald, dikasih nasi padang, dikasih uang, kasih roti. Kalau saya bawa ke rumah saya, tentu saya harus kasih makan. Tapi waktu itu saya memang setelah waktu masih kerja saja kami makan bubur pagi siang malam. Jadi sayur kami itu daun singkong karet ya, dan mie Indomie untuk temani bubur atau nasi. Dan itu 1 tahun pertama, menjelang tahun kedua seperti itu. Dan sampai ada teman yang waktu itu, ada saudara yang waktu itu dengan istrinya pamit pergi karena waktu itu kami sama-sama
tapi mereka pamit pergi karena kampung tengah tidak tercukupkan. Dan saya bilang silahkan kalau melayani seperti ini. Tapi sekarang ini taruhlah kita sedang merangkap. Nanti suatu saat kita akan dilatih untuk belajar berdiri. Suatu saat kita akan dilatih untuk melangkah satu langkah. Suatu saat kita dilatih untuk melangkah 2-3 langkah dan bisa jalan tegak. Jadi menolong orang lain tidak tunggu kita harus punya sesuatu, punya uang banyak, punya makanan banyak. Dan saya waktu itu salah berpikir juga sampai tertunda 8 tahun. Dan saya pernah merasa, ya dibilang kenapa enggak dari dulu. Tetapi bagi saya waktu Tuhan adalah dari 2010 itu. Dan saya bilang suka-sukanya Tuhan. Mau seperti apa, kita mau ngontrak, kita mau makan enak, tidak enak, itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah kita fokus terhadap apa yang harus kita kerjakan. Jangan fokus terhadap apa yang harus kita dapat, yang akan kita dapat. Jadi jangan, kalau mengurusin mereka, jangan fokus, kalau saya ngurusin mereka nanti saya dapat penghargaan ini, nanti dipandang orang, wah hebat ya. Enggak, maaf, itu jangan sampai, bahkan saya bilang jangan sampai sebut saya seolah-olah pahlawan, bukan. Dan itu saya tidak mengharapkan itu. Yang kita harapkan adalah mereka terlihat lebih baik dari waktu mereka di jalan. Karena prinsip saya adalah begini, mereka tidak menangis, kita ambil dari jalan. Dia tidak pernah menangis, dia tidak pernah bilang bawa saya ke rumah om, kecuali dia bilang minta 1.000, 2.000, atau dia minta nasi, atau kita yang tergerak sendiri kasih dia. Tetapi saya belum ketemu, dia bilang begini, om bawa saya, om saya mau ikut ke rumah om, tinggal di rumah om. Enggak. Kecuali kita yang terpanggil dan ingin buat mereka lebih baik, temani mereka. Semoga kita dampingi mereka lebih bahagia, lebih baik lagi, karena itu bagian Tuhan, kita bagian luarnya. Jadi seperti itu. Ayah, harapan ayah ke depan untuk sahabat kasih. Harapan saya waktu itu ya, banyak harapannya, dan terutama adalah kita berharap mereka lebih baik dari kemarin, makan lebih baik, tidur lebih baik, mereka lebih bahagia dengan kita, sampai Tuhan berkehendak seperti apa. Apakah mereka kemudian sembuh dan pulang ke keluarganya, atau ada yang mengadopsinya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah kalau ada yang mengadopsi dan menjadikannya teman atau teman kerja atau apa. Tetapi kalau mereka dengan sahabat kasih sampai tua, sampai Tuhan panggil kembali mereka, itu urusan Tuhan. Harapan kita adalah mereka lebih baik dari yang kemarin. Puji Tuhan, sekarang ya mereka lebih baik. Tapi untuk sahabat kasih secara umum, kita sahabat kasih harus lebih berdampak lagi di lingkungan yang sekarang, mungkin lebih luas lagi. Mungkin orang lain yang sedang menonton, mendengar, bisa terinspirasi dan bisa sahabat kasih menjadi contoh bagi yang lain untuk bisa menolong mereka-mereka yang di tempat yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa sahabat kasih jangkau. Jadi harapan sahabat kasih adalah banyak orang lagi terpanggil untuk menolong teman-teman kita yang kurang beruntung ini, karena mereka juga punya hak untuk hidup lebih layak. Dan siapa yang melayakkan mereka? Kitalah yang harus melayakkan mereka. Seperti sekarang ramai-ramai vaksin. Mereka punya hak juga untuk mendapatkan vaksin,
karena pemerataan pelayanan pemerintah terhadap vaksin termasuk mereka, dan kita berdoa supaya om-om bisa terlayani vaksin karena hanya baru beberapa yang tervaksin. Dan seperti itu. Jadi memang anak-anak raja yang ada di Sahabat Kasih, di Rumah Peduli Sahabat Kasih itu sebagian besar dari jalanan. Sebagian besar jadi di jalanan, jadi beliau jadi orang tua buat mereka, istri beliau jadi orang tua buat mereka, sekaligus sahabat, teman, dan semuanya, teman curhat. Dan itu yang beliau setiap hari yang saya lihat seperti itu, karena memang saya di situ juga baru ikut beliau baru beberapa tahun. Jadi ya memulai awalnya itu beliau dengan istri dan ada anak-anaknya masih kecil seperti itu. Ayah, pesan ayah untuk orang-orang di luar sana atau anak-anak muda ya? Ya, Sahabat Kasih itu punya moto begini, rumah peduli Sahabat Kasih, rumah peduli Sahabat Kasih, satu atap, satu Tuhan, banyak suku tapi rukun. Pulih karena Tuhan, rukun karena kasih. Jadi kenapa punya moto seperti itu? Ada satu lagi yang termasuk menguatkan kita. Kita bukan bersaudara, kita tidak sedarah, tapi kita lebih dari saudara. Adalah begini, sekalipun datang dari berbagai latar belakang, ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah, ada yang sarjana, ada yang tidak sarjana, ada yang suku macam-macam. Kita tidak memandang suku itu, kita tidak memandang agamanya. Yang kita pandang adalah manusia, dan kemudian kita bersama-sama di satu atap. Dan selalu saya berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa Sahabat Kasih itu adalah rumah mereka, dan saya berdoa secara khusus untuk suatu saat mereka punya rumah lebih baik. Dan puji Tuhan ada rumah, ya kita masih harus terus berdoa untuk kemudian rumah itu dipakai secara total untuk pemanfaatan bagi mereka. Nah, harapan saya adalah harapan untuk anak-anak muda. Dulu saya muda, sekarang sudah tua. Kalau melakukan sesuatu, jangan tunggu punya ini dan itu. Kalau menolong seseorang, jangan hitung-hitungan, jangan buat perbandingan. Wah, ini dia dari kalangan ini dia dari suku ini dia dari agama ini. Kerjakanlah karena Tuhan yang akan menilai itu dan memberi nilai terhadap Anda. Selagi masih muda, manfaatkan masa muda untuk menolong orang lain. Karena kita tidak tahu kapan saja kita dipanggil Tuhan. Mau muda, soal mati tidak tunggu muda, tidak tunggu tua, kapan saja. Kalau melahirkan, ya bisa diprediksi besok, bisa diatur. Nanti tanggal ini biar gampang dihafal. Tetapi soal kematian kita tidak tahu apakah orang yang akan kita layani duluan atau kita justru yang duluan. Jadi jangan tunggu punya ini dan itu, kerjakan saja, yang penting tulus, ikhlas. Karena keikhlasan itu tidak terlihat oleh orang lain di sekitar kita, termasuk dia yang kita layani. Yang kuasa yang akan melihat keikhlasan itu, dan yang kuasa yang memperhitungkan itu sebagai upahnya sekarang ataupun waktu yang akan datang. Jadi pesan saya untuk yang muda,
termasuk KD, kerjakanlah sesuatu semasih Anda kuat. Yang penting ketulusannya itu dinomor satukan, karena kita kerjakan tanpa tulus itu hanya ampasnya doang. Kita hanya beri ampas. Tapi kalau dengan tulus, tentu ada nilai yang didapat, dan khususnya mereka. Mungkin Anda tidak bisa dengar mereka bilang terima kasih. Dan jangan berharap itu. Karena kalau mengharapkan terima kasih dari mereka, kalau mereka tidak mengucapkannya, jangan marah. Karena ya itulah mereka. Dan yang berterima kasih itu, ya kita yang harus berterima kasih kepada mereka, karena kita disanggupkan oleh Tuhan untuk melayani mereka. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih Pak sudah banyak memberikan motivasi, pengalaman yang luar biasa ke kami dan teman-teman di sana. Permintaan teman-teman kami sudah kabulkan. Beliau sudah bercerita panjang lebar. Semoga ini menjadi motivasi buat kalian, buat gua dan buat teman-teman yang lain, untuk jangan tunggu lu harus punya dulu baru berbuat sesuatu. Kalau selagi lu masih bisa lakukan sesuatu, awes ayo kita kerjakan. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan kami. Doa dan harapan kami, Bapak dan keluarga besar sehat selalu, keluarga besar Rumah Peduli Sahabat Kasih sehat selalu, dan apa yang menjadi kerinduan sahabat kasih, pergumulan sahabat kasih, Tuhan menjadi sumber jawaban bagi keluarga besar sahabat kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Gua masih ingat kata-kata beliau, kata-kata motivasi beliau, inspirasi beliau ke gua. Teruslah berbuat baik. Kalau beruntung, lu dipertemukan dengan orang baik. Kalau tidak, lu pasti ditemukan orang baik. Biarlah kebaikanmu seperti hujan yang tidak memilih kepada siapa dan kemana ia jatuh. Gua Adi bersama dengan orang hebat Bapak Immanuel Talan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.